Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Jumpa lagi, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita sebagaimana kita ada saat ini. Ya, sebelum kita memulai hari ini, ada lebih baik kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, di sini dikatakan Yusuf dibawa ke Mesir. Ia dijual sebagai budak dan dibeli oleh Potifar. Sebagian besar kita tahu berita tentang Yusuf ini. Ya, Yusuf adalah seorang budak, dia dijual menjadi budak. Dan Yusuf dalam keadaan telanjang ketika ia dijual sebagai budak. Karena biasanya budak yang dijual pada zaman itu, budak dijual dia ditelanjangi. Pembelinya harus mengecek secara detail, harus cek betul-betul ada sakit kulit atau tidak, ada penyakit menular atau tidak. Karena budak benar-benar harus diperiksa kesehatannya. Sebab kalau tidak akan membahayakan seluruh isi rumah tuannya. Setelah Yusuf dibeli, suatu hal yang luar biasa terjadi kepada Yusuf. Kita lihat ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah saudara, kita perlu ingat, Yusuf ini adalah seorang budak ya. Dia tidak punya tabungan, dia tidak punya investasi, tidak ada seorang pun yang bersama dengan dia. Dia sendirian karena dia budak, dia tidak ada yang mendukung dalam hidupnya. Dia tidak punya dana, tidak ada keluarga. Yusuf tidak punya apa-apa. Dia telanjang, dia zero, dia nol, ya saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan baik-baik selanjutnya dikatakan apa? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Inilah rahasianya. Tuhan beserta, Allah menyertai, Allah Immanuel. Jadi inilah Allah Immanuel. Kalau Tuhan menyertai kita, Immanuel, maka kita selalu menjadi orang yang berhasil dalam segala hal ya. Dalam segala sesuatu, dalam perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Mau di pelosok manapun kita berada. Mungkin engkau bilang saya ada di desa terpencil, saya ada di dusun yang tidak ada di peta. Mana mungkin saya berhasil? Ingat ya, Tuhan kita itu sama. Mau orang desa, mau orang dusun sekalipun, kita punya sama-sama Allah yang besar, Tuhan yang besar. Yang penting kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Engkau akan menjadi orang yang sukses. Amin. Masalahnya, definisi sukses atau menjadi orang yang berhasil menurut Tuhan itu sangat berbeda dengan definisi sukses menurut dunia. Dunia mengukur kesuksesan itu berdasarkan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita miliki. Tetapi definisi sukses menurut Tuhan bukan tentang apa yang sudah kita miliki atau tentang apa yang kita sudah capai. Melainkan apa? Melainkan tentang siapa yang kita miliki. Ya, ingat tentang siapa yang kita miliki. Yusuf tidak memiliki apa-apa. Dia telanjang, dia nol, dia zero. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Yusuf dikatakan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Jadi kita harus merubah pikiran kita yang maunya mengejar apa yang kita miliki. Apa yang sesuatu kekayaan yang besar, sesuatu harta mungkin. Kita berusaha mengejarnya. Ingat, stop. Bukan berarti harta kekayaan itu tidak boleh. Tetapi yang penting adalah senantiasa kita memiliki Tuhan dalam hidup kita.
Ya, hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka Dia akan membuat kita menjadi orang yang selalu berhasil. Amin. Jadi ketika engkau memiliki Tuhan, engkau bisa memiliki apa yang engkau inginkan. Karena engkau punya Tuhan, karena Tuhan besertamu. Yusuf menjadi orang yang berhasil sampai dia menjadi orang nomor 2 dari Raja Mesir. Bahkan dia bisa menghidupi bangsanya di masa kelaparan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf memiliki Tuhan. Jadi saudara, jangan khawatir dengan hidupmu. Ketika engkau memiliki Tuhan, Tuhan besertamu dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Karena Tuhan besertamu. Karena ada Allah Immanuel. Jadi lewat renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari biarlah Allah itu selalu ada beserta dengan kita. Kita buka hati kita buka kehidupan kita, terima Dia. Dia akan beserta dengan kita. Ketika Allah beserta dengan kita, apapun yang engkau buat, apapun yang engkau lakukan, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat pemeliharaanmu, kasih setiamu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini. Terima kasih juga buat firman Allah yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel yang mau beserta dengan kami. Itu sebabnya ajar kami terus Tuhan mau terikat dengan Engkau, mencari Engkau lebih dari segalanya. Karena ketika Engkau dekat dengan kami, ketika Engkau beserta dengan kami Tuhan, kami akan menjadi orang yang berhasil. Bukan hanya secara materi saja, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, Engkau pelihara mereka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami akan masuki hari ini dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Allah Immanuel beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.